Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhi Fathul Anif Ya. dari Sumowono, Kabupaten Semarang. Ngajinya di cabang Bandungan. Oh ya, mari. Sebelum ke pertanyaan, Ustadz dapat salam dari kakak saya dan ibu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Semoga Ustadz Ahmad Sukino selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Di sini ada beberapa pertanyaan dan saran Ustadz. Ya. Yang pertama, minta tausiahnya kepada kakak saya tadi yang ngirimi salam. Karena pernah berkata kepada saya seperti ini. Aku arep leren yasinan tahlilan karo slametan. Nek kowe wis nemoni hadis sahih saka Kanjeng Nabi sing larang perkara kuwi kabeh. Bilang seperti itu Ustaz. Ya. Sudah saya katakan bahwa itu semua tidak usah pakai dalil-dalilan. Karena perkara ibadah itu aslinya dilarang kecuali ada tuntunan. Dan perkara dunia itu mubah kecuali ada larangan dari Rasulullah dan Allah. Ya. Tapi kok tidak masuk-masuk ini, kalau Ustadz insya Allah masuk Ustadz. Yang kedua, masa aktif kuburan itu berapa lama Ustadz? Masa apa? Gini maksudnya, kuburan yang lama itu bisa diganti dengan yang baru. Maksudnya kalau di daerah saya kan banyak yang dikijing. Terus kalau Kamis sore itu dibubeti suketnya. Ya. Dan kalau misalnya itu rapuh itu diganti dengan yang baru Ustadz. Nah kalau seperti ini terus kan nanti desa saya jadi desa kuburan. Nah ini masa aktif kuburan itu berapa lama? Yang ketiga Ustadz, sabar menurut Islam itu bagaimana? Apakah kalau dianiaya diam saja atau nangis-nangis atau gimana? Dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh orang ketika orang itu sedang sabar? Ini yang ketiga. Terus yang keempat, saran Ustadz. Setelah ada MTA TV, kakak saya dan ibu saya sedikit banyak melihat. Terus pas waktu acara yang anak kecil yang nyanyi-nyanyi sore itu Ustadz. Ya. Nah, terus ada Polwan yang kemarin 2 hari yang lalu juga mengisi di situ. Saran saya, bagaimana kalau wanita yang masuk ke dalam MTA TV itu dijilbabi dulu semua. Ya. Masalahnya kakak saya berkata seperti ini, loh, mosok nganu ora nggo kudung piye? Mosok TV Islam wong wedok ora nggo kudung, bilang seperti itu Ustaz. Ya. Nah terus saya bingung jawabnya bagaimana, karena kudung itu diwajibkan oleh agama. Nah itu terima kasih atas jawaban dan saran dan tanggapannya. Ada yang mau nyambung Ustadz ini dari sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marti Warito dari Gunung Kidul, Pak. Oh ya. Sebetulnya ini yang ingin kami tanyakan ini dari saudara kita. Langsung saja, saudara kita itu mempunyai anak laki-laki yang mau nikah. Yang dinikah itu seorang wanita yang agamanya LDII. Agama. Enggak. Lah, Agama LDII itu tidak ada. ya. Itu katanya begitu itu. Ini hanya titipan, Pak. Oh ya. Lalu laki-laki itu merasa keraguan. Kalau ini saya nikahi nanti termasuk orang yang menukar wanita sama agama apa tidak gitu. Yang ditanyakan begitu. Dan kalau nikahnya nanti sah apa tidak. Itulah yang dipertanyakan saudara kita. Ya. Sekian atas terima kasih atas jawaban Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama dari Subhi Fathul Hanif. Nanti salam saya kembali kepada kakaknya dan kepada ibunya ya. Salam saya kembali pada beliau berdua. Mudah-mudahan apa yang kamu tanyakan bukan dari kakakmu ini ya bisa sendiri. Sebetulnya jawabanmu sudah betul. Ya, jawabannya betul. Jadi dalam Islam itu al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak membuat. Mengikut. Itba siapa? Itba Nabi. Maka Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan ibadah tidak menurut perintahnya atau contohnya Nabi, maka ibadah itu ditolak. Malah Nabi mengatakan syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Yang baru itu maksudnya zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan. Nah itu ibadah yang jelek. Kata Nabi begitu. Yang berkata itu Nabi bukan saya. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kata Nabi begitu. Hadisnya itu sahih. Nanti kalau tidak percaya suruh baca sendiri hadisnya itu ya dah. Jadi sejelek-jelek ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Semua ibadah yang baru itu kata Nabi itu bid'ah. Maka saya katakan bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Urusan ibadah. Jadi ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan, berarti ibadah bid'ah. Ibadah yang bid'ah itu kata Nabi ya, wa kullu dhalalatin fin nar. Semua ibadah yang bid'ah itu bukan mengharap surga, tapi itu malah akan mendapatkan jalan menuju ke neraka. Maka asalnya ibadah itu mengikut Nabi. Selama Nabi tidak mengerjakan, sahabat Nabi tidak mengerjakan, jangan kita membuat sendiri. Ibadah yang membuat sendiri ditolak oleh Allah. Walaupun tampaknya baik. Sebab apa? Kalau kita menambah-nambah ibadah secara tidak langsung, seolah-olah Nabi itu kurang ajarannya. Ajaran sampaikan Nabi kurang sempurna. Wapi koyo ini kok ora diwulangke gitu. Padahal itu zaman Nabi ya tidak dilakukan. Nah, sekarang urusan duniawiyah ada kaidah al-aslu an asya'a al-ibahah. Kalau segala sesuatu urusan bukan ibadah asalnya mubah. Mubah itu boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Maka kalau urusan ibadah jangan cari dalil larangannya, tapi cari dalil tuntunannya. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau Nabi tidak menuntunkan seperti itu berarti tidak ada ibadah seperti itu, enggak ada. Kalau Nabi tidak menuntunkan jangan dilakukan. Jangan dicari larangannya. Nah kalau cari larangannya kamu saya tanya ya enggak bisa. Salat subuh itu 3 rakaat boleh enggak? Apa ada larangannya? Salat subuh 3 rakaat. Salat asar 5 rakaat boleh enggak? Tidak, apa ada larangannya? Ada larangannya, salat asar 4 rakaat. Ya. Tidak ada larangannya, tapi tidak ada contohnya. Nabi sholat asar itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat. Lainnya itu tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Maka jangan ditanya larangannya, contohnya tidak ada. Nah, tidak. Maka kalau ibadah jangan cari larangan, cari contoh. Nah,
Gitu ya. Kemudian kalau sholat juga begitu. Belum lagi jumlah rakaatnya, sholatnya aja begini. Allahu Akbar. Sampai takbirnya, sedekapnya itu diberi contoh oleh Nabi. Sekarang kalau sholat tidak sedekap boleh enggak? Boleh enggak? Ada contohnya apa tidak? Gitu. Ada orang sholat tidak sedekap. Allahu Akbar itu ada. Sami Allah liman hamid. Nanti rampung tidak pakai sedekap. Nah, ada orang melakukan begitu. Boleh apa tidak? Nah, jangan tanya boleh apa tidak. Ada contohnya apa tidak? Kalau orang melakukan ada. Kalau kamu lihat TV atau ketika ibadah haji banyak orang sholat tidak sedekap. Nah, terus kalau kita ikut-ikut dia boleh enggak? Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Saya melihat Nabi, dalam hadis-hadis Nabi diterangkan Nabi sholat itu pakai sedekap. Kalau ada orang sholat tidak sedekap, walaupun saya belum tahu, mungkin dia sudah pakai dalil, karena saya tidak tahu dalilnya, saya tidak mengikuti. Dasarnya apa? Wala taku malai salaka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basoro penglihatan, wal fuada hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israil ayat 36. Nanti kamu akan ditanya, pendengaranmu kamu kok melakukan sholat tidak sedekap itu mendengar keterangannya siapa? Kamu kok sholat tidak sedekap melihat prakteknya siapa? Nanti kita jawab, oh banyak di Mekah itu orang sholat tidak sedekap kok. Ya, tidak boleh kalau melihat orang sholat tidak sedekap. Sholat suruh mengikuti Nabi itu kalau kamu Nabi, sholatnya bagaimana? Suruh mengikuti Nabi, jangan melihat orang Mekah tidak sedekap. Untung kamu melihat orang Mekah tidak sedekap. Lah kamu melihat orang Mekah tidak sholat. Apa dikira orang Mekah sing ora sholat ora enek? Ada. Di mana-mana orang kafir itu ya ada aja. Nah kalau ada orang Mekah ora sholat, wah ternyata di Mekah aja ada orang tidak sholat kok. Nah, sing duwe Ka'bah ora sholat kok kita aduh-aduh malah sholat. Apa begitu? Tidak boleh ya. Sholat silahkan tidak sholat, tapi kalau saya sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi urusan duniawiyah jangan tanya dalil. Ya, tanya apa ada larangannya. Tidak boleh kamu naik sepeda motor. Nabi itu nggak pernah naik sepeda motor. Ya, kendaraannya Nabi unta, kuda. Ini dalilnya Nabi naik sepeda motor. Tidak ada. Naik haji itu tidak boleh, naik pesawat terbang, dalilnya ndi? Nabi naik haji itu dulu naik unta, naik pesawat terbang tidak boleh, itu bid'ah itu kan? Nah, tidak begitu. Jadi masalah kendaraan, itu bukan urusan ibadah. Kendaraan-kendaraan itu urusan duniawiyah. Maka urusan dunia jangan tanya dalil pelaksanaannya. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Lah kalau ada larangannya itu baru tidak boleh. Ya toh? Karena semua ini urusan dunia itu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis ini keluar Nabi mengatakan asalnya ada petani saat itu mensetek tanaman, mengawinkan tanaman kurma. Ketika dikawinkan, kormanya buahnya menjadi banyak, bagus. Ketika itu Nabi lewat situ, loh kok buah kurmamu kok lain dengan yang lain-lain? Oh ya Rasulullah, ini kami kawinkan kurma jenis ini dengan jenis ini, kalau sekarang ya dikawinkan jadinya seperti ini. Dilarang oleh Nabi, tidak boleh begitu itu. Nah sudah, terus tidak dikawinkan lagi. Suatu saat pas musim buah kurma, Nabi datang lagi ke situ loh. Dulu kurmamu buahnya banyak kok sekarang seperti ini. Ya Rasulullah, dulu ketika buah banyak itu ya kami rekayasa lah, kami silang, kami kawinkan. Karena Nabi saat itu tidak boleh terus saya tidak lakukan.
Karena tidak lakukan sekarang buahnya seperti ini. Lah seketika itu Nabi mengatakan, oh kalau begitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Asalnya begitu. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia silahkan kembangkan. Kamu lebih tahu daripada saya. Memang betul. Jadi jangkauan Nabi itu udah jauh. Nanti kata seluruh dunia itu seluruh Nabi, wah kacau sekarang naik kendaraan nggak boleh, pesawat terbang nggak boleh. Nabi belum pernah lihat sepeda motor, sekarang apa aja boleh lah. Selama tidak ada larangan, boleh. Nah itu kan, jadi urusan dunia jangan tanya dalil pelaksanaannya. Tapi kalau memang itu tidak boleh, apa ada larangannya? Ya kan? Kalau urusan ibadah jangan tanya dalil larangannya, apa ada contoh pelaksanaannya. Nah gitu ya. Jadi kalau tadi tanya, saya tidak akan berhenti sebelum kamu kan larangan yang sokeh renek larangan itu. Kalau kamu cari larangan, nggak pernah ada. Wong sholat, tadi saya katakan sholat subuh 3 rakaat ya renek larangan itu. Ya, nggak ada larangannya. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan kakakmu juga ikut mendengarkan ya. Ya. Kalau diterangkan itu tidak mau menerima, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Biar diterima, syukur tidak ya tidak apa-apa. Itu hadis dari Nabi ya.